Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngegarut lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita mau jalan-jalan ke kota Garut, Bobers, dan kita mau nginep di satu penginapan yang punya sumber air panas. Jadi dia tuh ada di pegunungan gitu, di daerah Puncak Darajat, dan dia punya kolam air hangat langsung dari Gunung Darajat. Jadi ini enak banget, pemandangannya bagus, terus juga bisa berendam air hangat, pokoknya bakalan relax banget. Dan kemarin tuh Bocan pas berangkat di hari Idul Adha, Bobors, terus kebetulan banget tuh cuacanya lagi cerah banget nih ya, langitnya biru, gunung di puncak juga kelihatan bagus banget, pokoknya cuacanya lagi bagus banget. Dan Bocan tuh nyolong start liburan karena di saat orang-orang pada nyate, pada ngurusin kurban segala macam, Bocan langsung berangkat liburan. Tapi jadi kalau Bocan kurbannya titip ke ortu, jadi ortu yang ngurusin gitu. Bocan tetap fokusnya jalan-jalan cari duit segala macam. Dan kemarin kita tuh perjalanannya lewat Cipularang sih ya, Bobors. Jadi sebelum Cipularang ini lewat Cimanggis, Cibitung, karena mikir pasti pas lebaran tuh truk tuh dikit. Dan emang iya jalanannya tuh lebih lengang, lebih sepi kayak gini, karena orang masih pada fokus ngurusin ya itulah perkambing dan sapi-sapian. Dan kita udah masuk ke kota Bandung nih, Bobors. Tuh di Bandung juga cuacanya masih tetap cerah, langitnya biru, bagus banget ya. Dan untuk lama perjalanannya ini kemarin tuh dari Bocan berangkat tuh jam 10, terus masuk ke ke kota Garut, keluar dari exit tol Purbalenyi ya, tol itulah namanya, pokoknya udah masuk ke jalanan Garutnya ini sekitar jam 12 siang. Jadi sekitar 2 jam, hampir 3 jam nih kita udah masuk ke jalan utamanya Garut. Dan di sini masih ada beberapa truk, tapi ya nggak seramai biasanya sih, Bobors. Karena kalau di jalanan ini tuh biasanya rame banget truk yang bawa muatan-muatan pasir, karena memang ada beberapa tambang pasir ya di sekitar Garut ini. Terus sekitar jam 1 siang kita akhirnya berhenti di Botram. Nah ini nih, kita mau makan siang dulu. Ini tuh udah deket banget, udah sekitar 1 jam lagi buat sampai ke hotelnya. Dan kemarin tuh pas Bocan abis dari Garut sebelumnya lewat restoran ini tuh kayak penasaran gitu ya, dalamnya kayak apa. Jadi pas sekarang kita mampir di sini. Terus si baby tuh pas lagi tidur siang, kita tinggal di mobil. Enaknya mobil listrik tuh gitu, jadi dia bisa tetap nyala AC-nya. Jadi kita tinggal di mobil, terus kita pesen makan. Nah ini Bocan pesen sate domba. Sate dombanya tebel-tebel sih ya, dagingnya empuk tapi yang nggak empuk banget ya, oke lah pokoknya makanannya cukup oke. Akhirnya si bayi ini bangun, baru mau mulai makan si bayinya bangun, jadi ya udah kita pindahin dia ke sini. Nah dia anteng di stroller. Oh ya, untuk trip kali ini tuh Bocan perginya berempat aja, si kakak di rumah sama Neni. Jadi sekarang Neninya jagain si kakak di rumah, karena besoknya tuh dia ada summative. Dan besoknya ternyata sekolah anak-anak tuh gak libur. Bocan kira kan cuti bersama gitu ya, ternyata besoknya tuh anak-anak sekolahnya gak libur. Dan Bocan udah terlanjur booking, jadi ya udah si Mas Re yang izin izin bolos sehari. Dan selesai makan kita lanjutin perjalanannya. Ini Bocan baru pertama kali nih, Bobors, main ke daerah Garut di sebelah sini. Biasanya tuh Bocan cuma di yang deretannya Cahaya Villa gitu kan, atau di deretannya Harmoni yang masih di kotanya gitu lah, deket sama kotanya, atau enggak di Kamojang tuh jauhnya. Nah ini kita mampir ke daerah Darajat, di daerah Gunung Darajat. Dan akhirnya kita sampai di Green Hero Hotel Darajat. Nah ini kita check in ya. Terus ini bukan hotel besar yang ya pokoknya bukan hotel yang besar areanya atau segala macam ya, Bobors. Tapi ini tuh recommended banget kalau misalnya Bobors tuh
mau main ke daerah Darajat, dan ini suhunya lebih dingin. Kalau misalnya Garut kota kan emang sejuk ya, tapi nggak sedingin ini tuh dingin banget. Bahkan kalau musim dingin tuh katanya bisa sampai 10 derajat. Jadi kalau Bobors kemari, siapin jaketnya. Mungkin ini puncaknya Garut ya Bobors. Dan kita udah selesai check-in. Itu tadi Bocan bukul si Mas Re ya, karena dia tuh suka menggemaskan bikin kesel. Nah kita udah selesai check-in, terus mau ke kamar. Kemarin Bocan itu pesen kamarnya yang tipe VIP 2 ya. Nah ini kita naik ke atas ya Bobors. Di sini tuh aksesnya hanya tangga. Jadi kalau misalnya Bobors yang bawa orang tua, mendingan pilih kamarnya yang di lantai bawah aja. Nah ini Bocan kemarin pesen kamar yang tipe deluxe VIP 2. Kenapa dibilangnya VIP 2? Karena ranjangnya ada 2 queen bed, dan ini tuh harganya kalau weekday itu di sekitaran 800 ribuan. Kalau misalnya weekend itu di 1 jutaan Bobors. Dan ini kamarnya cukup luas, jadi dia muat nih, ada 2 ranjang queen, terus juga ada smart TV, dan di sampingnya ada meja kerja. Terus untuk kamar ini tuh juga udah ada komplimen cuanki ya Bobors. Cuanki dalam kemasan ini ada Xiaomi, sama ada minuman, sama ada coklat. Nah di sebelah sini ini ada air mineral, sama ada kopi, gula, teh segala macam, ada teko listrik juga, dan air mineralnya ada 4 sesuai dengan kapasitas kamarnya. Terus di sampingnya ini ada lemari, dan ada alat sholat juga Bobors, ada sajadah, ada Al-Quran. Terus kita lihat kamar mandinya. Di sini ada area shower, terus juga ada 1 toilet, ada handuk Bobors, dan ada sabun, shampoo. Dan ini airnya panas semua sih, secara dia punya sumber air panas alami gitu kan. Terus juga ada hair dryer, sama amenitisnya dental kit aja. Dan di sebelah sini pemandangannya, kalau pemandangannya sih bagus banget, karena keluar dari balkon ini langsung kelihatan perbukitan. Terus di situ ada 3 kolam air hangat Bobors, jadi air hangat alami langsung dari gunung. Dan ini kalau bukitnya tuh vibes-nya ala-ala Swiss gitu nggak sih ya tuh. Jadi ini tuh ada ada yang kamar tipe hotel, ada kamar yang tipe villa. Nah kalau yang kayu tadi tuh tipe villa. Kalau yang tipe hotel ini dia bangunannya yang lebih nuansanya itu lebih modern, dan tipe villanya yang kayu-kayuan, dan kapasitasnya juga macam-macam. Jadi kalau misalnya Bobors mau nginep rame-rame ataupun mau nginep yang berdua aja, nanti tinggal pilih kamar yang sesuai dengan orangnya. Nah ini Bocan mau kasih lihat tipe VIP yang lain. Ini tuh VIP 1, jadi dia ada 1 ranjang queen, terus di sebelahnya sofa. Kalau ukuran kamarnya sih sama ya, sama kayak yang tadi Bocan tempatin tuh yang VIP 2, cuma bedanya di ranjang aja. Kalau ini ranjang 1 dikasih sofa, tapi fasilitasnya sama, ada smart TV, ada meja kerja. Terus kamar mandi sama sih ya, seperti yang tadi juga Bobors. Terus di sini nggak ada kulkas, tapi kalau untuk yang tipe di atasnya itu ada kulkas Bobors. Nah terus ini kita juga dapat komplimen cuanki sama yang kayak di kamar sebelah Bobors. Nah ini air mineralnya kalau yang kamar ini 2, karena kapasitasnya hanya untuk 2 orang ya. Dan kita sekarang mau lanjut lihat ke balkon kamar ya. Kamarnya sebelahan sama yang Bocan tempatin, jadi pemandangannya kurang lebih sama sih ya. Terus kalau misalnya Bobors lihat di bawah tuh ada area parkir ya. Tapi untuk yang tipe villa itu ada parkir lagi di sebelahnya. Nanti kita lihat deh. Pokoknya ini parkirannya cukup gede kok, jadi Bobors gak usah khawatir. Dan kalau yang di bawah itu tipe standar sama tipe apa ya? Pokoknya ada beberapa tipe kan di sini. Nah ini si Mas Ray tuh, kita tuh sampingnya jam 3 sore, terus room tour segala macem, dan baru sempet berenang itu sekitar jam 5 Bobors, jam 5 lewat lah ya. Nah ini kita mau berendam ya, mau nyobain fasilitas kolam rendam air anget langsung dari gunungnya. Dan tuh ya, asapnya kelihatan karena emang di sini suhunya tuh dingin banget, dan ini kolamnya juga anget. Jadi angetnya tuh bukan anget-anget kuku gitu loh, tapi anget yang beneran anget, enak gitu buat berendam. Cuma karena ini airnya tuh langsung dari gunung, jadi kadang suka ada lumutnya ya Bobors, makanya airnya memang agak hijau gitu. Tapi ini nggak bau belerang dan nggak bikin perih mata. Jadi anak-anak tuh kayak ya udah loncat-loncat berendam di situ tuh mereka happy banget. Ada perosotannya juga gitu kan. Terus di sebelah sini ada area playground, sama di sebelahnya tuh ada musola juga.
Di sini ada kamar bilas, ada kamar mandi segala macam. Terus yang Bocan suka lagi, dia itu ada si Bayu udah lumayan ekstrim banget mainannya. Dia berani perosotan tinggi-tinggi. Tuh loncat-loncat kayak gitu kayak kakak ya. Kayak tadi Bocan mau bilang. Jadi di sini tuh ada area UMKM gitu. Jadi kalau misalnya sambil berendam, sambil main air, bawa lapar, nanti bisa jajan nih di warung-warung. Dan makanan khas Garut, Bandung pasti kan nggak jauh-jauh dari bakso cuangki ya. Terus di sini juga ada tuh yang tadi jualan bakso cuangki sama ada mie instan. Kayaknya tuh enak banget. Nanti kita jajan itu ya. Nah ini suasana sore harinya, suasana itu syahdu banget, apalagi ada kabut-kabutnya, terus juga udaranya dingin, terus ada asap dari kolamnya. Pokoknya suasana sore itu syahdu dan romantis ya. Jadi kalau misalnya Bobers lagi mau cari tempat liburan bareng keluarga ataupun bareng pasangan yang dingin-dingin, yang sejuk dan pemandangannya bagus, ini bisa jadi referensi juga nih. Kita udah selesai berendamnya, belum karena air anget kan, jadi si Mas Ray dia belum mau udahan, cuma si Baby minta udahan. Jadi ya udah, si Mas Ray masih tetap berendam, Bocan sama si Baby naik ke atas. Nah ini Bocan kasih lihat pemandangan pas sore hari menjelang malam ya. Lampu-lampunya udah mulai dinyalain, hotelnya tuh kelihatan hidup banget ya. Jadi dia kontras, yang ini tuh nuansanya kayak bangunan kolonial dengan gedung kokoh yang putih-putih, terus di sebelahnya tuh yang bangunan kayu, berasa kayak villa-villa di Swiss. Nah ini selesai berenang, kita balik ke kamar, kita mau makan malam. Bobors kalau kemari harus banget bawa jaket, sumpah ini dingin banget. Ini lebih dingin daripada puncak Bogor ataupun Bandung, Lembang. Ya Ciwidey dingin sih, ini mirip-mirip Ciwidey lah dinginnya. Bocan shock dong, ternyata makin malam ya pas Bocan udahan, Bocan kira tuh Bocan terakhir yang berendam gitu, tapi ternyata makin malam makin banyak orang berendam air anget Bobers. Nah ini kita mau jajan bakso cuangki, ini ada menu-menunya tuh ya. Harganya murah meriah, 15 ribuan per porsinya. Terus ada sosis bakar, ada kopi, sachet segala macem. Tuh Bobers bisa jajan apa aja. Nih Mas Ray jajan jasuke, terus si Bapak jajan cuangki. Cuma dia masih penasaran karena cuangkinya belum dicampur mie instan. Gara-gara itu doang masih pengen jajan cuangki 2 kali dong. Dan kita nikmatin jajan-jajan dulu sebentar. Ini Bocan di kamar sih ya sama si Baby, karena dia diajak turun tuh nggak mau, ya udahlah gantian. Nah ini cuangkinya tuh ada tahunya, ada baksonya, sama ada kerupuk yang kayak di bakso Malang itu tuh Bobors. Enak sih ya, dingin-dingin gitu kan makan cuangki. Dan kita udah selesai jajan, terus Bocan ke area restonya kan, dan ketemu nih sama salah satu Bobors. Ini orang Bekasi nih Bobors, lagi liburan juga sama keluarga, katanya suka nonton Bocan. Nah kita sekarang mau pesen makan malam. Ini menunya Bocan mau kasih lihat Bobers. Harga makanannya sih masih ramah kantong banget ya. Kayak nasi timbel ayam bakar tuh masih 30 ribuan, ayam goreng masih 20-30 ribu. Masih ya standar, bukan standar hotel ya, standar warung nih Bobers. Dan ini makanannya udah dateng. Bocan pesen ayam bakar, mie goreng, mie rebus mie goreng rebus sama nasi goreng cikur nih. Ini penasaran banget ya sama nasi goreng cikur. Terus setelah Bocan coba sih, kalau untuk mie goreng sama mie rebusnya enak ya Bobers. Cuma kalau untuk nasi goreng cikur tuh kayaknya masih agak kurang, bumbunya kurang berasa gitu. Apalagi image-nya nasi goreng cikur tuh kan pasti yang pedes sama ada pedes dari kencurnya gitu kan. Nah kalau ini bumbunya mungkin bisa dikoreksi lagi biar lebih mantap. Nah tadi kita udah selesai bayar, terus sekarang kita mau lihat suasana di luarnya nih. Di luar ada yang nyalain kembang api, si Bayi lihat kembang api dari atas. Terus juga makin malam makin rame orang berendam. Jadi kolamnya ini tutup jam 10 ya Bobors. Kayaknya sih yang tamu-tamu yang baru check in sore nih gak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berendam. Jadi walaupun udah malam mereka masih tetap nikmatin fasilitasnya. Dan kita balik ke kamar. Ini Bayi pakai jaket, pakai kaos kaki karena emang udaranya dingin gitu kan. Biasanya tuh dia susah banget nih disuruh pakai jaket segala macam. Cuma ini dia mau nih. Ini Bocan pakein kaos kaki tapi nggak bertahan lama juga karena ini copot akhirnya sama dia. Terus Bocan mau kasih lihat suhunya. Ini suhunya tuh 15 derajat. Tapi kayaknya makin malam tuh makin dingin Bobors. Dan untuk kamar tuh nggak ada AC karena emang nggak perlu ya. Karena udaranya tuh udah sedingin ini gitu. Yang perlu tuh selimut sih, bukan AC. Dan selamat pagi. Suasana pagi harinya ini
masih jam 5-an Bobors, kita mau bikin time lapse biar Bobors bisa lihat sunrise-nya. Jadi di sini ada pemandangan Gunung Cikuray. Kalau pas lagi cerah tuh gunungnya bagus banget ya. Cuma ini agak sedikit ketutup awan tapi tetap romantis juga, dan itu sunrise-nya agak ketutup pohon sih Bobors ya. Tuh ya, suasana pagi harinya damai banget. Jadi kita tuh kemarin kayaknya buat view-nya yang seindah ini sih Bobors tuh. Ini pemandangannya bagus, udaranya juga sejuk, terus ada kolam berendam air hangat segala macam, kamarnya juga cukup nyaman. Dan pagi ini kita mau sarapannya dia tuh restorannya di lantai atas ya Bobors. Cuma restorannya itu dia tangga, dan tangganya tuh agak curam. Kalau misalnya Bobors yang bawa orang tua atau kayak kayaknya males nih sarapan ke atas, katanya sih sarapannya tuh nanti bisa minta diantar ke kamar. Nah ini area restorannya tuh juga emang gak terlalu luas, tapi dia ada yang outdoor sama yang indoor. Sekarang kita langsung lihat aja menu buffetnya ya. Ini kalau Bobors sarapan di sini, Bobors harus bangun pagi-pagi karena tamunya morning person semua. Ini Pak Su tuh bangun jam 5 gitu kan ya, beresin timelapse segala macam, nungguin timelapse lah ya. Terus sarapannya buka jam 6:30. Itu 6:30 udah langsung rame Bobors. Tuh ini menunya dikit tapi makanannya enak. Jadi ada cirengnya juga enak, bakwan jagung enak, pisang goreng juga enak. Terus ada ayam goreng sama ada daging. Jadi walaupun menunya tuh gak terlalu banyak gitu ya, tapi dia makanannya enak. Bocan bingung sih ya, kenapa sarapannya tuh lebih enak dari makan malam ya yang kita bayar gitu. Padahal chefnya tuh sama atau beda, nggak ngerti deh. Tapi pas sarapan tuh makanannya enak gitu. Nah ini masih ada bubur ayam juga. Terus tadi ada sereal, ada roti panggang juga, ada selainya juga nih Bobors tuh. Jadi Bobors bisa bikin roti panggang, bisa bikin kopi juga, dan Bobors bisa pilih mau sarapan di luar atau di dalam. Kalau di luar ini kita bisa lihat pemandangan cantik, jadi bisa lihat bukit, bisa lihat Gunung Cikuray. Walaupun bentuknya agak kecil, itu kayaknya yang sebelah sana tuh Papandayan tuh ya. Papandayannya agak jauh ke sana, ketutup punggung bukit ini. Cikuraynya malah ngumpet di balik awan Bobors. Dan ini kita sarapan with the view. Bisa bikin kopi, terus makan buah juga, sama makan pisang goreng. Dan sambil nikmatin suasana syahdu kayak gini, sarapannya makin berkesan. Nah ini untuk sarapannya, kalau anak-anak itu kena 50.000 ya Bobors. Dia kena dari usia 5 tahun ke atas sampai 10 tahun gitu. Terus kalau untuk dewasa itu harganya 70.000 untuk extra personnya. Nah ini makin siang, Gunung Cikuraynya udah mulai kelihatan lagi Bobors, walaupun berselimut awan gitu ya. Terus orang-orang kayaknya udah pada selesai sarapan juga. Mereka udah mulai pada berendam lagi. Kalau tadi kan masih sepi itu ya, masih pada banyak yang sarapan. Nah jadi tadi pagi itu kita tuh sarapannya pagi-pagi, anak-anak ditinggal di kamar karena mereka masih pada tidur kan. Nah terus ini sekitar jam 8:30 ya Bobors, abis mereka bangun siap-siap sarapan itu mereka naik untuk sarapan kedua nyusul. Dan udah selesai makan, sekarang kita mau nikmatin fasilitas karaoke room. Ini tuh lokasinya ada di samping resepsionis ya, dan ini free buat semua tamu. Ya ganti-gantian aja, kalau misalnya pas kosong Bobors nanti tanya aja sama resepsionisnya mau pakai ruang karaoke gitu ya. Cuma Bocan malu sih karena di luar tuh banyak orang gitu kan ya, daripada nyanyi nanti keluar suara sumbang nih. Jadi ya udahlah, anak-anak aja yang nyanyi. Dan abis karaoke kita nikmatin fasilitas lainnya ya Bobors. Tapi fasilitas unggulannya sih ini kolam air hangatnya tuh. Enak banget berendam di sini sambil liatin pemandangan. Jadi kayak kontras, udaranya dingin tapi kita berendamnya air hangat gitu kan. Terus sambil cuci mata juga. Nah selain itu masih ada fasilitas playground buat anak-anak nih. Jadi ada gazebo, ada playground. Terus di sampingnya juga ada musola. Nah ini kita lihat musolanya. Ya namanya musola kan emang kecil. Kalau gede namanya masjid ya Bobors. Ini cukup lah untuk misalnya 5 atau 6 orang. Terus anak-anak bisa main ayunan, bisa main-main di sini sambil
berjemur ya kan, cari panas. Nggak nyangka nih dapet langit biru lagi, kirain bakalan mendung terus, ternyata enggak, di sini bisa dapet panas juga. Tuh ada Mas Ray sama Ezra main ayunan. Nah Bocen jagain mereka aja, ternyata nggak serempeng itu ya pergi tanpa Nini gitu. Nah pas lagi main-main tuh ada abang-abang manggil Bobors, terus Bocen lihat jualan apa, ternyata dia nawarin jeruk. Ini katanya jeruk Garut, warnanya tuh emang hijau tapi dalamnya kalau udah matang manis, dan ini katanya udah matang. Terus dikasih tester tuh tadi satu, seger sih ya rasanya, manis asem gitu. Terus habis itu kita beli aja akhirnya 3 kilo. Kemarin sekilonya tuh 35.000, kalau beli 3 kilo 100.000. Nah abis beli jeruk ditawarin lagi ada yang jual kerajinan kulit asli Garut. Katanya kan di Garut tuh pengrajin kulitnya tuh bikin tas, bikin gesper tuh rapi-rapi kan. Jadi ya udah Bocen beli. Nah mereka penjualnya ini tuh cuma boleh di sini Bobors, nggak boleh masuk ke area hotelnya. Mungkin kebijakan hotelnya ya buat menjaga kenyamanan tamunya juga. Cuma ini Bocen yang keluar untuk beli yang tadi tuh gesper sama beli jeruknya. Terus di sini tadi area parkir untuk yang villa, dan di sebelahnya tuh ada kebun. Nah kebun ini kalau pas lagi panen kita tuh bisa petik stroberi, bisa petik cabe. Nanti hasilnya ditimbang di resepsionis. Nah kita bayar tuh hasilnya dapat berapa. Cuma kemarin Bocen kesana sih belum ada yang berbuah, jadi ya udah kita lihat-lihat doang. Dan abis lihat kebun, Mas Ray nggak mau menyia-nyiakan kesempatan terakhir sebelum check out, yaitu berenang lagi. Ini kita berendam lagi ya Bobors, lumayan lah setengah jam. Tamu-tamunya udah mulai pada check out, Bocen masih nggak mau rugi, masih tetap nikmatin fasilitas kolam berendamnya ini. Ini oke banget ya kalau misalnya Bobors lagi mau cari penginapan yang nggak melulu di puncak Bogor atau nggak melulu di Bandung gitu. Nah Bobors bisa melipir main ke sini karena pemandangannya bagus, ada kolam rendam air angetnya. Terus ini tuh kayak lebih sepi gitu Bobors, nggak yang mainstream gitu lah. Dan abis check out kita tuh kemarin pulangnya lewat Kamojang. Nah ini nih tuh cakep banget pemandangannya. Bocen happy banget kapan lewat Kamojang ini ya. Terus kemarin kan Bocen bawa mobil listrik tuh, jadi ini ngetes sih ya, ngetes ke range-nya tuh mampu apa enggak. Terus akhirnya berhasil dong, nggak pakai ngecas dari berangkat sampai pulang ke rumah. Nyampe ke rumah itu dia nggak perlu ngecas, walaupun kita perlu lewatin jalanan naik turun. Tapi katanya kalau mobil listrik tuh kalau pas naik emang dia pakai ngabisin baterai, tapi kalau pas turun dan ngerem itu kayak nambah baterainya kan. Nggak ngerti deh, pokoknya Pak Su yang ngerti gitu-gituan. Tapi Bocen sih happy banget nikmatin pemandangan Kamojangnya ini. Jadi nanti kalau kita lewat Kamojang itu tembusnya tuh udah langsung masuk ke Kabupaten Bandung ya, karena Kabupaten Bandung sama Kabupaten Garut kan emang sebelahan gitu. Jadi abis naik bukitnya terus nanti ketemu pembangkit listrik tenaga panas bumi, terus kita mulai turun lagi dan akhirnya sampai Bandung. Terus sampai Bandung jalannya abis lewat bukitnya tuh baru tuh ketemu jalan ribet ya. Jalan ribet macet ya Bobors. Terus kita lanjutin terus dan akhirnya sampai di pintu tol Buah Batu. Terus udah dia lanjut perjalanannya pulang. Dan sekian review Green Hero Hotel Darajat Garut dari Bocen. Terima kasih Bobors sudah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.